Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada hal yang perlu kita ketahui sebagai muslim Indonesia, bahwa orang-orang yang datang ke Indonesia dia mendakwahkan agama Islam itu bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang alim yang punya ilmu yang mumpuni, yang tidak patut kita ragukan. Salah satu yang kemudian ditradisikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, termasuk oleh Wali Songo, itu adalah tahlilan. Tahlil ini sebenarnya secara bahasa Arab dia berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pada akhirnya kalimat ini sangat kental dengan tradisi Indonesia, di mana tahlil itu adalah sebuah ritual yang di dalamnya ada bacaan tersusun dari ada Yasin, ada kemudian ada bacaan Fatihah, ada bacaan ayat kursi, ada bacaan tasbih, ada bacaan istighfar dan lain sebagainya, dan kita kenal dengan kata tahlilan. Sebenarnya itu dari siapa yang memulainya? Sejarah mencatat bahwa ini dimulai oleh Wali Songo. Wali Songo ini ulama-ulama besar yang dalam dakwahnya dengan keluasan ilmunya, maka mereka fleksibel dan luas dalam mendidik masyarakat. Awalnya dari tradisi agama Hindu yang ketika ada orang meninggal, ini kemudian mereka tidak tidur semalaman, mereka menunggu di rumahnya orang yang meninggal tadi. Semalaman mereka tidak boleh tidur. Karena tidak boleh tidur, kemudian mereka ada yang kemudian melakukan judi, ada yang mau mabokkan gitu. Intinya jangan sampai mereka tertidur. Ini kan sebuah tradisi yang boleh dibilang ini tradisi yang buruk gitu. Nah, melihat hal itu, ketika Islam masuk, Wali Songo ini kemudian dia luas. Dia tidak menghilangkan tradisinya, tapi isinya diganti. Toh itu yang jelek kan isinya saja. Empati mereka sudah bagus terhadap tetangganya gitu, dengan datang untuk menghibur, kemudian tidak tidur kayak gitu, untuk menunggui orang-orang yang dia kena musibah. Nah, oleh Wali Songo ini kemudian diganti isinya, yang tadinya dengan berjudi, dengan minum-minuman, ya tentunya bukan minuman teh, kopi begitu ya, tapi minuman mabok-mabokan, diganti dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang kita kenal hari ini dengan nama tahlilan. Pertanyaan berikutnya adalah, banyak orang yang kemudian bertanya, apakah doa orang yang masih hidup mendoakan orang mayit ini akan sampai? Sebenarnya ini pertanyaan yang pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh orang-orang yang memang tidak percaya. Tapi sebenarnya mereka sangat tahu dengan hadis bahwa ketika ada muslim yang meninggal, Nabi Muhammad kemudian mensolatkannya, kemudian Nabi Muhammad membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa mayit ini. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika dia mensolati mayit. Artinya Rasul kan masih hidup, dia mendoakan orang yang sudah mati. Nah, berikutnya, terus kaitannya dengan tahlil apa? Tahlil ini kalimat yang disebut sebagai kuncinya surga. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Ada banyak hadis. Man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Atau yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Orang yang dia di dunia pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Artinya ini kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang kemudian mengatakan la ilaha illallah, Allah sangat cinta. Nah, ini apa hubungannya dengan doa? Artinya begini. Kalau orang di awal dia memuji-muji Allah dengan kalimat thayyibah, maka ini bisa menjadi wasilah tawassul. Supaya apa? Doa mereka semakin mustajab, doa mereka semakin
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk mayit. Jadi mereka awali dengan pujian-pujian pada Allah, dengan tahlil, dengan tasbih, dengan istighfar dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan berdoa. Dan mengenai berdoa tadi kita tidak saksikan lagi karena Rasulullah juga mendoakan orang yang sudah meninggal. Artinya apa? Doa kepada orang yang sudah meninggal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada beberapa orang yang menyangkal tentang bahwa doa untuk orang yang sudah meninggal ini itu tidak nyampe dengan sebuah ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa tidak ada pahala bagi manusia kecuali yang memang dia sudah kerjakan saja gitu. Jadi tidak ada manfaatnya apa yang dilakukan orang lain buat orang yang sudah meninggal. Atau kemudian beberapa salah paham dengan makna hadis idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u. Dia memahami ketika anak Adam meninggal itu amalnya terputus kecuali 3, sedekah jariyah atau ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Tapi sebenarnya di sini permasalahannya adalah ini salah paham tentang di sini adalah inqata amalu. Artinya amalnya terputus. Artinya apa amalnya terputus? Ya udah dia sudah nganggur karena dia sudah meninggal gitu. Tapi bukan berarti pahalanya terputus. Bukan pahalanya terputus. Di ayat yang lain ini di Al-Quran itu ada doa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi orang-orang muslim pada waktu itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal yang merupakan saudara satu iman, alladzina sabaquna bil iman. Artinya di ayat yang lain juga ini bertentangan dengan pemahaman yang tadi. Artinya apa? Artinya kita harus percaya bahwa doa-doa orang-orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal ini, sampai bahkan kita bisa menghadiahkan amal-amal kita. Misalnya kita punya orang tua, kita sedekah diniatkan, ya Allah saya ingin sedekah, saya niatkan untuk almarhum ayah saya, insya Allah pahalanya nyampe. Atau kita istighfar untuk orang tua kita, itu akan nyampe. Karena ada satu hadis lagi bahwa ketika zikir pun kemudian dihadiahkan ke mayat ini akan sampai. Ini kan ada hadis yurfa'ul mayyit ba'da mautihi darajat. Jadi seorang mayat ini, jenazah ini akan diangkat derajatnya berapa tingkat gitu. Di akhiratnya diangkat terus sampai mayat ini kan bertanya, ya Allah ini karena apa gitu. Ternyata Allah menunjukkan waladuka yastaghfirulaka, ini karena anakmu beristighfar untukmu. Jadi jangan salah paham dengan ini semuanya. Insya Allah doa-doa kita akan tetap tersambung dengan orang yang sudah meninggal. Jadi saya tutup keterangan ini dengan pendapat seorang ulama yang sangat faqih, ilmu fikih, yaitu Kiai Sahalul Mahfud. Arti beliau mengatakan bahwa tahlilan ini adalah sebuah budaya yang berisi dengan nilai-nilai Islam. Artinya mungkin secara budaya itu budaya masyarakat Indonesia pada zaman dulu yang kental dengan Hindu, tapi jangan salah, isinya adalah isi yang Islam.